Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Ibu berdoa semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap bersemangat melakukan pembelajaran daring online. Marilah kita berdoa bersama-sama agar pandemi COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan bertatap muka seperti sedia kala. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi kimia, yaitu tentang sistem periodik unsur dan beberapa unsur logam serta non-logam dalam sistem periodik serta kegunaannya. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur ya. Jadi sistem periodik unsur ini ya diawali ya perkembangannya yaitu dengan sistem periodik logam dan non-logam. Kemudian yang kedua yaitu sistem periodik triade Dobereiner. Kemudian yang ketiga teori oktav Newland. Yang keempat adalah sistem periodik Mendeleev, dan yang terakhir adalah sistem periodik modern. Nah, di alam ini ilmuwan sudah menemukan sekitar kurang lebih 114 unsur ya anak-anak ya, di mana unsur-unsur tersebut berkolaborasi, bergabung menjadi molekul unsur senyawa ataupun campuran yang jumlahnya hingga jutaan bahkan miliaran di dunia ini ya. Nah, sekarang pernahkah kalian ke minimarket? Jadi berdasarkan apakah penyusunan barang-barang di minimarket tersebut? Jadi seperti halnya di minimarket tersebut, unsur-unsur dalam sistem periodik itu disusun dan dikelompokkan berdasarkan sifat dan jenisnya. Jadi yang pertama ya, sistem periodik yang pertama yaitu logam dan non-logam. Jadi perkembangan sistem periodik ini diawali di tahun 1789 oleh Anthony Lavoisier. Lavoisier berhasil mengelompokkan 33 jenis unsur berdasarkan sifat kimianya, yaitu berdasarkan sifatnya unsur tersebut ada gas, tanah, logam, dan non-logam ya anak-anak ya. Pengelompokan ini merupakan pengelompokan metode yang paling sederhana dari perkembangan sistem periodik. Kelebihannya, Lavoisier sudah mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimianya, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Namun kelemahan pengelompokan sistem periodik unsur ini, jadi pengelompokannya masih terlalu umum ya. Kemudian dilanjutkan oleh ahli berikutnya ya anak-anak ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara unsur logam dan non-logam. Jadi unsur logam itu pada suhu kamar ya, pada suhu kamar berwujud padat, sedangkan untuk non-logam ada yang berupa zat padat, cair, atau gas pada suhu kamarnya ya. Untuk logam ini berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa ya anak-anak ya. Kemudian perbedaan logam dan non-logam yang lain. Untuk logam itu mengkilap jika digosok ya. Kemudian kalau unsur non-logam tidak mengkilap jika digosok ya, kecuali intan atau unsur karbon ya. Kemudian logam itu merupakan konduktor yang baik, sedangkan non-logam bukan ya. Kemudian logam dapat ditempa atau direnggangkan ya, dirubah bentuknya ya menjadi bentuk yang lain. Sedangkan non-logam itu umumnya rapuh ya anak-anak ya, terutama yang berwujud padat. Kemudian unsur logam itu merupakan penghantar panas yang baik, sedangkan non-logam bukan penghantar panas yang baik atau biasa disebut dengan isolator ya. Baiklah, untuk sistem perkembangan periodik yang kedua yaitu pengelompokan unsur triade Dobereiner ya. Di tahun 1817, seorang kimiawan asal Jerman yaitu Johann Wolfgang Dobereiner berhasil mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur ya.
Jadi, mengapa penemuan ini dikenal dengan triade Dobereiner ya? Contoh-contoh unsur ini yaitu adalah triade litium, natrium, dan kalium, kemudian triade kalsium, strontium, dan barium, kemudian ada triade klor, brom, dan iodium. Kelebihan dari pengelompokan unsur Dobereiner ini yaitu keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom AR. Unsur yang kedua atau di tengah merupakan massa atom rata-rata antara atom unsur pertama dan ketiga. Kemudian kekurangannya, pengelompokan ini kurang efisien karena ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triade, padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triade tersebut. Selanjutnya, pengelompokan sistem periodik yang ketiga yaitu berdasarkan pengelompokan unsur oktav Newland ya. Jadi di tahun 1864 seorang kimiawan asal Inggris, yaitu John Newland, berhasil mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Jadi menurut Newland, jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatif, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Keteraturan ini sesuai dengan pengulangan not lagu atau oktav ya, sehingga keunikan seperti ini disebut dengan hukum oktav atau law of octave ya. Adapun kelemahan dari pengelompokan unsur oktav, dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur ya. Dan penggolongan ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Nah, ini adalah tabel unsur menurut hukum oktav Newland ya anak-anak ya. Jadi dalam pengelompokannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unsur sehingga biasa disebut dengan hukum oktav Newland. Selanjutnya adalah pengelompokan tabel periodik unsur Mendeleev ya. Dmitri Ivanovich Mendeleev di tahun 1869 melakukan pengamatan terhadap 63 unsur yang sudah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Jadi, Mendeleev ini selanjutnya menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan, dan unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif ditempatkan dalam satu lajur ya yang disebut dengan periode. Satu lajur periode, satu vertikal disebut dengan golongan. Nah, jadi seperti ini anak-anak ya. Ini adalah tabel pengelompokan unsur menurut Mendeleev ya. Ini golongan yang disebut dengan golongan ya, ini golongan. Kemudian ini yang disebut dengan periode. Lajur dari kiri ke kanan, kemudian lajur dari atas ke bawah disebut golongan, lajur dari kiri ke kanan disebut dengan periode ya. Nah, kelebihan dari sistem periodik Mendeleev ini menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Kemudian kelebihannya juga meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui pada perkembangan selanjutnya ya. Dan beberapa unsur yang ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendeleev ya anak-anak ya. Kemudian kelemahannya yang pertama masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar letaknya di depan unsur yang massanya lebih kecil. Kemudian adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan. Misalnya Cu dan Ag ditempatkan dengan unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs. Adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai ini berdasarkan kenaikan massa atomnya. Lalu sistem periodik unsur ini disempurnakan oleh Henry Moseley, yaitu sistem perkembangan sistem periodik unsur tabel periodik modern ya, atau disebut dengan tabel periodik bentuk panjang ya, di mana pada tahun 1914 Henry Moseley itu menyatakan bahwa sifat dasar atom terletak pada nomor atomnya, bukan nomor massanya.
Jadi terletak pada nomor atom ya anak-anak ya. Dari serangkaian penelitian yang ia lakukan, Henry Moseley berhasil memperbarui tabel periodik unsur yang digagas oleh Mendeleev. Tabel periodik unsur ini terdiri dari dua lajur ya, sama seperti yang disampaikan oleh Mendeleev. Lajur mendatar disebut dengan periode, dari kiri ke kanan ya anak-anak ya, maaf. Dari kiri ke kanan disebut dengan periode, dan lajur tegak atas ke bawah itu disebut dengan golongan ya. Jadi tabel periodik Moseley atau tabel periodik modern ini adalah tabel periodik yang biasa kita gunakan untuk pelajaran kimia hingga saat ini ya anak-anak ya. Ini adalah tabel periodiknya ya. Ini ada golongan A ya, yang menjulang ini adalah golongan A, dari golongan 1A hingga golongan 8A. Kemudian yang ini, yang agak di bawah ini adalah golongan 1B hingga 8B ya anak-anak ya. Kemudian lajur dari kiri ke kanan itu disebut dengan periode. Ini adalah periode 1. Kemudian ini adalah periode 2. Ini anak-anak ya. Ini periode 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sedangkan ini untuk lantanida dan actinida. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan beberapa unsur logam dan non-logam dalam sistem periodik, serta kegunaannya atau manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu berikan contoh unsur logam yang pertama itu adalah besi. Ini adalah contoh gambar besi ya anak-anak ya. Jadi besi atau dilambangkan dengan Fe atau ferrum itu digunakan untuk pembuatan besi baja. Kemudian material bahan bangunan seperti kerangka beton bangunan, rel kereta api, pagar rumah, mata bor ya, kemudian bagian kendaraan berat, jembatan, pipa besi, kawat, dan mesin. Itu kegunaan dari besi. Selanjutnya Ibu contohkan untuk unsur logam, yaitu unsur logam yang kedua adalah aluminium. Aluminium itu gambarnya seperti ini anak-anak ya. Jadi warnanya silver, mengkilat ya, biasanya digunakan untuk alat-alat atau perabot rumah tangga. Kemudian bisa digunakan untuk kusen pintu atau jendela, atap rumah juga. Kemudian komponen kendaraan bermotor, badan pesawat terbang ya anak-anak ya, agar pesawat itu bisa ringan untuk terbang ya. Kemudian kemasan produk makanan, kemudian kabel listrik juga. Bisa digunakan untuk komposisi obat emah juga, pewarna pakaian, kemudian pembuatan bahan tahan api ya, dan pembuatan minyak pelumas. Logam berikutnya adalah emas ya. Emas sudah tidak asing lagi, warnanya seperti ini ya, kuning mengkilat. Jadi biasanya paling banyak dimanfaatkan untuk pembuatan perhiasan ya. Kemudian uang atau koin, logam, uang logam atau koin ya anak-anak ya, medali, kemudian piala ya, mahkota, kemudian seni patri emas, penyepuhan, dan pembuatan emas putih ataupun emas merah. Selanjutnya adalah tembaga atau CU ya, jadi warnanya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Biasanya tembaga atau biasa dilambangkan dengan CU atau kuprum itu digunakan untuk pembuatan kabel listrik, campuran logam kuningan, perunggu, monel, industri tekstil ya, kemudian pengawetan kayu, mengecek kandungan air dalam suatu campuran sebagai fungisida juga ya. Kemudian pembentukan hemoglobin ya dalam tubuh. Selanjutnya Ibu berikan contoh logam yang terakhir adalah timah ya, timah atau biasa dilambangkan dengan SN ya. Jadi timah ini biasa digunakan untuk membuat kaleng biskuit ya, karena tidak mudah berkarat. Kemudian kaleng cat ya, kaleng pengemas makanan, pembuatan solder juga ya, membuat perunggu, campuran pembuatan uang logam, serta perhiasan dan cenderamata. Baiklah, selanjutnya Ibu akan berikan contoh unsur-unsur non-logam. Unsur-unsur non-logam seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu ada yang bersifat padat, kemudian gas dan cair. Yang pertama adalah oksigen ya. Jadi oksigen itu berguna untuk pernafasan makhluk hidup ya.
alat bantu pernafasan orang sakit juga, kemudian digunakan sebagai tabung penyelam, tabung pendaki gunung ya, kemudian tabung antariksawan ya, kemudian campuran gas untuk pengelas logam, serta memproduksi berbagai zat kimia dan bahan bakar untuk roket. Itu kegunaan oksigen yang lambangnya adalah O. Sedangkan berikutnya adalah karbon. Karbon ya anak-anak ya, bentuknya seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk perhiasan ya atau intan. Kemudian jadi karbon bisa disulap seperti ini ya menjadi intan ya anak-anak ya. Kemudian bisa digunakan sebagai bahan bakar juga, proses fotosintesis, kemudian cangkang siput ya, kemudian bisa digunakan untuk dry ice juga, gas pemadam kebakaran, minuman soda, serta untuk pembuatan soda kue. Itu karbon. Kemudian unsur non-logam berikutnya adalah Ibu berikan contoh helium ya anak-anak ya, atau disimbolkan dengan He ya. Jadi helium biasa digunakan untuk pengisi balon udara ya. Kemudian bisa digunakan untuk campuran tabung gas penyelam juga. Kemudian helium juga bisa digunakan untuk menjaga agar hidrogen dan oksigen sebagai bahan bakar roket tetap berwujud cair ya anak-anak ya. Kemudian helium juga bisa digunakan sebagai alat bantu bagi seorang penyelam di dasar laut. Unsur non-logam berikutnya adalah belerang ya. Jadi belerang dengan lambang unsur S ya. Seperti ini ya, ini belerang yang ditemukan di gunung berapi anak-anak ya. Jadi belerang ini biasa digunakan untuk bahan pembuat pupuk ya, kemudian bisa digunakan untuk pembuatan sabun sulfur juga, contohnya seperti ini ya. Kemudian garam Inggris, obat mual juga, obat penjernih air, bahan cat, bahan fungisida atau pembasmi jamur ya. Kemudian bisa digunakan untuk obat gatal juga, bisa digunakan untuk tinta, elektrolit aki, proses penyepuhan dan pemurnian minyak bumi. Yang terakhir, unsur non-logam yang Ibu berikan contoh adalah iodin dengan lambang kimianya adalah I ya, I besar. Ini biasa digunakan sebagai bahan senyawa iodium ya. Jadi untuk obat luka dan antiseptik ya. Kemudian bisa digunakan untuk desinfektan alat-alat operasi juga ya. Kemudian alat-alat industri makanan serta bisa digunakan untuk penguji di laboratorium untuk mengetahui adanya karbohidrat pada zat makanan. Baiklah anak-anak, itu yang Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Sebelum Ibu akhiri, ada istilah pepatah yang mengatakan bahwasanya I hear and I forget, I see and I remember, I do and I am understand. Aku mendengar dan aku melupa. Aku melihat, lalu aku mengingat. Dan aku mengerjakan, kemudian aku paham. Baiklah anak-anak, itu saja dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan terima kasih.